Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iksa, kembali lagi di program acara Cermin, Cerita Inspirasi Ramadan. Sebelumnya, perkenalkan saya Restu Aikal dan sekarang saya duduk di kelas 10 di Man Insan Cendekia Sambas. Dan izinkan saya untuk memandu acara ini untuk beberapa waktu ke depan. Oke pemirsa, puasanya gimana nih? Lancar kan? Insya Allah lancar ya. Semangat terus untuk menjalani puasanya. Oke baik, jadi narasumber kita pada hari ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah guru bina asrama untuk kelas 10 putra, sekaligus guru fikih di Man Insan Cendekia Sambas. Nah, kira-kira siapakah beliau ini? Oke, jadi di depan kita sudah ada Al Mukarram Ustadz Edi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke pemirsa, langsung saja kita dengarkan pengantar dari Al Mukarram Ustadz Edi tentang Ramadan itu berkah. Oke, kepada Ustadz dipersilakan. Baik sahabat Iksa, pada acara Cermin ya, Ya, cermin Ustadz. cerita Cerita inspirasi Ramadan. inspirasi Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Tentunya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, mari kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa juga kita mengirimkan salawat serta taslim kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Atas berkat limpahannya lah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam seperti saat ini. Aman, tentram, ya kita nyaman untuk beribadah dan lain sebagainya. Baik sahabat Iksa sekalian, cerita sedikit tentang Ramadan. Ramadan itu berkah ya. Ya, Ramadan itu berkah. Pertama, dalam seminggu itu kan ada 6 hari ya. Ya. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Ya. Semuanya itu berkah, Bang. Tapi ada satu hari yang dijadikan oleh Allah itu lebih berkah daripada hari yang lain tadi, yaitu adalah hari Jumat. Begitu juga dengan Ramadan itu sendiri. Satu tahun itu mulai dari Muharram sampai seterusnya, 12 bulan itu semuanya berkah. Tapi ada satu bulan yang lebih berkah daripada bulan yang lain, yakni adalah bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita masih disampaikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan itu. Senang nggak, Bang Restu? Senang, Ustadz. Alhamdulillah. Dan itu juga menjadi realisasi atas doa kita. Bayangkan saking berkahnya Ramadan itu, atau dirindukan kedatangannya. 2 bulan yang lalu kita udah minta. Doanya tuh kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, pada hari ini kita udah disampaikan oleh Allah. Tentunya pada saat sampai, kamu mau apa terhadap bulan Ramadan itu? Ngajimu gimana? Tadarusnya, puasanya lancar, tarawihnya dan lain sebagainya. Itu salah satu keberkahan dari bulan suci Ramadan. Kita lihat dari konteks kehidupan bermasyarakatnya. Gimana mulai dari asalnya Bang Restu di mana? Dari Separuh Ustadz. Dari Semparuh. Kalau Bang Restu berjalan atau melakukan perjalanan dari Semparuh ke Sambas, bisa dikategorikan bahwa ini adalah bulan takjil ya. Iya, Ustadz. Dan anehnya lagi, saking berkahnya Ramadan itu, Bang, bukan hanya muslim yang jualan. Saya pernah lihat di pasar Sambas tuh, non muslim pun ada jualan. Bahkan yang pembelinya itu bukan hanya muslim itu sendiri, yang lain pun ada yang beli non muslim. Saking kentaranya bahwa beliau adalah non muslim, pada saat sebelum membeli
dia cicipi pada saat itu. Padahal masih jam 5 atau setengah 6 lah. Kalau di waktu Sambas ini kan belum Belum buka. belum berbuka ya. Nah, itu salah satu tanda bahwa Ramadan itu sangat berkah, baik di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kita dalam beragama, dan nanti di puncaknya di akhirat. Ramadan yang kita lalui ini itu akan menjadi saksi nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah gambaran singkat kenapa Ramadan itu diberkahi atau lebih berkah daripada bulan yang lain. Nah, seperti itu, Bang Restu. Siap, siap. Oke. Jadi ada sesi Q&A, Ustaz. Oh ya, ada tanya jawab ya? Ada tanya jawab, Ustaz. Oh, boleh. Ya, dari siswa-siswi Man Insan Cindekia Sambas. Oke, pertanyaan pertama, Ustaz. Saya pernah dengar kalau membaca doa buka puasa itu setelah berbuka puasa, bukan sebelum berbuka puasa. Apakah itu benar, Ustaz? Doa Buka yang puasa. biasa seperti biasa ya. Ya, Ustaz. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sahabat Iksa sekalian, pada umumnya hampir semua orang itu doa tersebut yang dipakai ya. Tapi setelah ditelusuri, coba lihat dari segi artinya dulu. Allahumma lakasumtu, ya Allah, karenamu aku berpuasa. Wa bika amantu, dan denganmu aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, dan karena rezekimu saya berbuka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu versi pertama. Versi kedua itu dalam Sunan Abi Daud, Bang. Ada lafaz yang menyebutkan zahabaz-zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajaru insyaallah taala. Nah, ternyata para ulama memberikan kita pandangan biar di tengah-tengah masyarakat tidak saling menyalahkan. Ya. Karena baru-baru ini viral kan, ada yang menyatakan bahwa doa itu seharusnya dilafazkan setelah berbuka. Maka cukup update informasi dari santri kita ini, Ya. sehingga memunculkan pertanyaan, ini betul nggak di awal kah atau di akhir? Nah, ini berdasarkan hemat pengetahuan saya. Versi pertama, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu dipakai pada saat sebelum berbuka. Cuman versi kedua yang ada di Sunan Abi Daud, zahabal zama'u, coba lihat artinya, zahabal zama'u, telah hilang haus dan dahaga. Berarti udah makan kan? Udah minum, apalagi kalau udah es jeruk, es teh, poci dan lain sebagainya, wah, hilang tuh. Dari segi konteks terjemahannya saja udah kita pahami bahwa ini dilafazkan setelah kita berbuka puasa. Zahabaz zama'u wa batallatil uruq. Kerongkongan atau urat-urat ini telah basah. Itu kan kalau kita belum berbuka masih kering kan? Jadi ini memang konteks versi kedua ini dilafazkan pada saat setelah berbuka. Apalagi sambungannya? Setelah wabatalil ulu wasabatal ajaru, tetaplah al ajar itu pahala, insya Allah, pahala spesial bagi orang-orang yang berbuka puasa. Nah, seperti itu gambarannya, bahwa versi pertama tadi itu baiknya dilafazkan sebelum berbuka. Kemudian versi kedua, zahabat zama'u tadi sampai seterusnya, itu dilafazkan setelah berbuka. Insya Allah sesuai dengan konteks terjemahannya
terjemahan versi doa kedua tadi udah juga selesai. Ketika selesai berbuka kan ada haus dan dahaga kan hilang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman, ada dua versi di sini, yaitu versi yang pertama tadi sebelum berbuka puasa sesuai dengan konteks terjemahannya ya Ustaz ya. Iya. Dan untuk versi yang kedua tadi untuk setelah berbuka puasa. Nah, betul. Biar itu tidak ada saling menyalahkan. Iya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Ustaz. Ya. Dalam hadis dijelaskan apabila malam Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 malam terakhir di hari-hari yang ganjil pada bulan Ramadan. Nah, ada perbedaan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam memulai puasa atau satu Ramadannya. Jadi, misalnya apabila di malam NU ganjil, artinya di malam Muhammadiyah genap. Begitu pula sebaliknya. Jadi, bagaimana penjelasan mengenai perbedaan kodeanya yang disesuaikan dengan hadis tersebut? Itu apakah nanti malam Lailatul Qadarnya turun 2 kali Ustaz? Turun 2 kali. Ganjilnya Muhammadiyah, Ya. ganjilnya NU Oh, atau iya. pemerintah ya. Sangat cerdas sekali pertanyaan itu. Karena di dalam konteks hadis ya. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Konteks hadis itu memang betul seperti itu gambarannya. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada witir, artinya ganjil ya. Yes. Witir itu ganjil. Tidak ada witir dua rakaat kan. Pada malam ganjil minal ashril awakhiri, dari 10 Malam terakhir. malam terakhir min Ramadan, dari Ramadan. Makanya muncul tadi perbedaan itu. Ini malam Lailatul Qadar malaikat ini turun 2 kali kah? Ganjilnya Muhammadiyah atau ganjilnya NU atau pemerintah. Nah, seperti ini gambarannya ya. Coba Bang Restu ketika mau melaksanakan penilaian misalnya ya. Baik itu penilaian harian maupun penilaian semester assessment. Itu biasanya kan ada kisi-kisinya ya. Ya. Kisi-kisinya itulah yang diberikan oleh Rasulullah. Tidak ada yang mengetahui kapan dia turun. Kisi-kisi itu memberikan bahwa ini malam Lailatul Qadar itu akan turun di malam ganjil 10 terakhir. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bersama dulu, kalau Muhammadiyah itu dia pakai metode hisab, artinya wujudul hilal. Adanya hilal itu maka dia mulai Berpuasa. 1 Ramadan itu, besoknya akan berpuasa. Kalau NU atau pemerintah, itu metodenya adalah ru'yatul hilal. Lihat hilal itu. Bahkan untuk saat ini, kesepakatan itu nampaknya hilal itu di posisi 3 derajat. Artinya kalau kurang dari itu belum masuk 1 Ramadan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi yang menarik itu. Malam Lailatul Qadar ya. Satu intinya ya yang perlu sahabat-sahabat Iksa sekalian tahu, bahwa Allah sudah pastikan Ramadan maksudnya malam Lailatul Qadar itu udah pasti turun di Ramadan. Jadi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar jangan pernah alfa di malam Ramadan itu. Bisa saja 29, bisa saja 30. Jadi selama ndak pernah alfa tadarusnya setiap malam, infaknya juga tidak, tarawihnya juga demikian, maka insya Allah pasti dapat. Mau dia turun ganjilnya versi Muhammadiyah atau ganjilnya versi NU. Jadi seperti itu. Sama dengan ya, Bang Restu suka mancing ikan di sungai. Yes, Ustaz. Ya. Ya. Kalau misalnya dalam 1 minggu itu dipastikan ikan besar itu akan muncul. Jadi cara untuk, tapi tidak diketahui nih Ya. hari apa ini ikan muncul. Jadi cara Bang Restu untuk dapatkan ikan itu
Mancing setiap hari. Pada saat mancing setiap hari kan udah dipastikan muncul kan. Nah pada saat itu sama dengan konsep ini. Selama melakukannya setiap hari di dalam bulan suci Ramadan, ya pastilah dapat malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Jadi sekali lagi tidak perlu diperdebatkan ini kapan turunnya. Yang perlu kita tanamkan di dalam hati bahwa siapa yang melakukannya setiap malam tidak pernah alfa dan tidak pernah absen, insya Allah pasti dapat malam Lailatul Qadar. Karena Allah sudah pastikan malam Lailatul Qadar itu turun di bulan Ramadan. Seperti itu gambaran singkatnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi teman-teman, malam Lailatul Qadar itu pasti turun ya teman-teman. Baik itu di malam ganjilnya Nahdlatul Ulama atau Iya. di malam ganjilnya Muhammadiyah. Tapi yang penting pemirsa ini jangan sampai absen di Ramadannya. Betul. Ya, biar mendapatkan malam Lailatul Qadarnya tadi ya. Oke, pertanyaan ketiga Ustaz. Jika kita berpuasa tanpa melafalkan niat puasa saat sahur maupun malam sebelumnya, tapi kita sudah berniat di dalam hati, apakah puasanya sah? Niatnya lupa. Iya Ustaz. Betul, lupa ya. Iya. Nah, sahabat Iksa sekalian, persoalan niat ini berbeda pandangan terhadap mazhab itu. Kalau mazhabnya Bang Restu itu adalah mazhab Imam Syafi'i, maka setiap malam Bang Restu itu harus niat untuk puasa besoknya. Coba lihat konteks niat itu. Nawaitu shauma ghadin, puasa esok. Berarti malamnya udah niat. Beda kalau Imam Malik. Imam Malik itu agak longgar sedikit. Dia membolehkan kita untuk niat di malam pertama. Memang niatnya tuh saya niat puasa sebulan full Ramadan tahun ini fardu karena Allah. Jadi besok-besoknya kalau misalnya lupa, itu aman karena udah di backup di awal tadi. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i harus setiap malam. Nah, pertanyaannya tadi, jikalau tidak dilafazkan niat itu, perlu kita ketahui bersama bahwa niat itu memang bukan pekerjaan atau bukan yang dinilai dari segi lafaznya. Maksudnya yang diucapkan oleh mulut ya. Tapi yang dilakukan oleh hati. Makanya sahabat sekalian, niat itu tidak dikategorikan sebagai rukun fi'li dalam sholat. Akan tapi ada yang menyebutkan bahwa dia adalah rukun qalbi, pekerjaan hati. Ada juga yang menyebutkan langsung rukun fi'li. Dia itu pekerjaan, bukan yang diucapkan. Rukun fi'li, pekerjaan siapa? Pekerjaan hati. Jadi, jikalau pertanyaannya itu tidak dilafazkan, tapi di dalam hatinya ada untuk niat berpuasa, itu yang lebih bagus. Tapi yang menyebutkan bahwa dilafazkan dulu biar itu ada yang menuntun hati. Karena orang yang tidak terbiasa itu harus dituntun dulu. Coba misalnya kalau mulut ini menuntun hati biar bisa meniatkan itu ya. Ya Allah, saya niat puasa Ramadan besok fardu karena Allah di tahun ini. Maka hati itu seolah-olah langsung bergerak untuk mengikuti lafaz ini. Tapi itu lafaz dari mulut itu bukan jadi penilaian atau apa namanya istilahnya ya, yang dihitung. Tapi yang dihitung adalah dia adalah pekerjaan hati. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya diucapkan dalam hati itu juga enggak Pak Ustaz? Iya, memang niat itu pekerjaan hati Pak. Jadi kalau hanya sekedar mengucapkan, ada gak kira-kira yang mengucapkan tapi hatinya tidak bergerak? Ada kan? Ya.
Kadang kita kan tidak sadar apa yang kita ucapkan. Nah, niat itu sesuai apa yang kita ucapkan, apa yang dilakukan oleh hati itu. Jadi tidak masalah meskipun dia tidak lafazkan nawaitu shauma ghadin anadai fardi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala, tapi hatinya udah niat untuk puasa besoknya, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman-teman, jadi apabila berniat di dalam hati itu insyaallah puasanya tetap sah ya teman-teman. Ya, betul. Oke, 3 pertanyaan tadi insyaallah sudah cukup Ustaz. Mungkin acara cermin kita cukupkan sampai di sini Ustaz. Dan untuk pemirsa tunggu aja episode cermin selanjutnya karena masih ada 2 episode lagi. Dan mungkin untuk menutup acara kita pada hari ini Ustaz, Ya. ada kata-kata mungkin dari Ustaz tadi. Oh, kata-kata hari ini ya. Iya Ustaz. Kata-kata hari ini, pemirsa Isa, jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dan momentum untuk perbaikan atau melakukan perubahan. Karena kalau belum sadar juga, butuh Ramadan berapa lagi bang biar baru mau sadar. Kalau bukan saat ini, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Mudah-mudahan bang, Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita. Amin. Sehingga Ramadan nantinya para pemirsa semuanya menjadi pemberi syafaat atau bersaksi di hadapan Allah bahwa kita betul-betul mengisi Ramadan Allah ini dengan terbaik. Puasa di pagi hari, di siang hari Ramadan itu, kemudian melaksanakan tadarus, tarawih di malam hari. Insya Allah mudah-mudahan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam konteks hadis sebagai janji Allah, itu janji Rasulullah, man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan betul-betul dengan keimanan, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang itu adalah kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, semoga Ustadz kita masih bisa bertemu dengan Ramadan. Amin. Amin. Oke, baik teman-teman, sekian dari acara cermin pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.